Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya, Anissa Ayu Zafira, dari Madrasah Aliyah As-Sakinah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, untuk berpidato tentang keutamaan di bulan Ramadan yang berkah dan mulia ini. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya bersyukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya, atas kesehatannya, kita bisa masih berpuasa di bulan Ramadan yang mulia dan berkah ini. Apakah saudara-saudara sekalian mengetahui apa itu puasa? Puasa secara bahasa berasal dari kata imsak yang berarti menahan atau mencegah. Namun secara istilah, puasa bisa diartikan sebagai kita tidak makan, kita tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Tentunya, puasa sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut diartikan, hai orang-orang beriman, diwajibkanlah berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat itu menjadi dasar kita sebagai umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Dan di ayat itu juga dijelaskan bahwa kita diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Ganjarannya apa? Ganjarannya adalah takwa. Tidak hanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis pun dijelaskan. Buniyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa siyamu Ramadan, wal hajjil bait. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Islam terdiri dari 5 perkara. Perkara yang pertama adalah persaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang biasa kita kenal sebagai syahadat. Lalu perkara yang kedua adalah menjalankan sholat, mendirikan sholat. Sebagai seorang muslim, kita harus melaksanakan ibadah sholat, baik yang fardu maupun yang sunnah. Perkara yang ketiga adalah membayar zakat. Perkara yang keempat adalah menjalankan puasa, sebagaimana kita sekarang sedang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Serta perkara yang terakhir adalah naik haji bagi orang yang mampu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, sangat spesial daripada bulan-bulan lainnya. Banyak keutamaan di bulan-bulan Ramadan. Salah satu contohnya, di bulan Ramadan terjadi penurunan Al-Quran atau nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran
unzila fiyil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat itu dijelaskan ada beberapa hari yang telah ditentukan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan menjadi petunjuk dan penjelas-penjelas lainnya dan pembeda antara hak dan juga yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dari ayat itu dijelaskan bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan, pada bulan yang mulia. Untuk apa? Untuk kita semua. Untuk membedakan antara hak dan juga yang batil. Lalu keutamaan yang kedua adalah setan terbelenggu. Pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Kita sebagai umat muslim saat di bulan Ramadan akan berbondong-bondong melakukan ibadah dan tidak melakukan maksiat. Itulah yang menjadi setan terbelenggu, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Lalu keutamaan yang ketiga adalah adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut menjelaskan, sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, pada malam Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu malam kemuliaan itu apa? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 1-3. Lailatul Qadar biasanya terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan kita sebagai umat muslim biasanya melakukan iktikaf, murojaah, dan meningkatkan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan, di 10 hari bulan Ramadan itu. Oleh karena itu, marilah kita selalu menjaga ibadah kita, meningkatkan ibadah kita. Jangan jadikan bulan Ramadan akhir dari peribadatan kita, tapi menjadi awal dari ibadah-ibadah kita. Jauhkanlah sifat-sifat ataupun perilaku-perilaku yang buruk menjadi perilaku yang bernilai ibadah. Ayo kita tingkatkan keimanan, ketakwaan, dan ibadah kita di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan selanjutnya. Cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya cukupkan sekian. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.